Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita udah bahas tentang 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Kita akan bahas hari ini di Wahyu pasal 2, mulai 18, ini kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Demikianlah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Ini tahu loh. Tuhan tahu pekerjaan secara detail, dia kasih juga tahu, imannya juga tahu, baik pelayananmu maupun ketekunan, Tuhan lihat. Ini jemaat yang luar biasa terlibat dalam pelayanan, rajin, bisnis usahanya diberkatin Tuhan, memiliki kasih maupun iman yang luar biasa, pelayanannya dilakukan dengan tekun. Tapi di sisi lain, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini orang yang luar biasa, giat. Mungkin dia nginjil, memberitakan firman, bikin pelayanan, bakti sosial, dan lain sebagainya. Ayat 20 perhatikan. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Ternyata ada orang yang rajinnya luar biasa, imannya luar biasa, ketekunannya luar biasa, kasihnya itu luar biasa sekali. Tapi mengizinkan pengajaran-pengajaran sesat, nasihat-nasihat sesat. Dan ini ya, Isabel ini adalah istrinya Ahab di dalam perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru ini adalah seperti roh nih, yang kerjaannya menyesatkan hamba-hamba Tuhan. Nah, kita mesti peka sebagai anak Tuhan. Kalau ada kita ini adalah imamat yang rajani, kita ini semua adalah hamba Tuhan. Tapi kalau kita ini ketemu dengan orang-orang yang benar-benar motivasinya itu jahat, punya hawa nafsu yang kerjanya untuk menjebak kita begitu rupa, hati-hati itu, ada roh Isabel di dalamnya. Makanya kita harus benar-benar menguduskan hati kita berupa begitu rupa. Jangan sampai kita ini disesatkan loh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Ujungnya kita pun juga akan tersesat kalau kita ini mau bisa disesatkan. Justru hati kita terus nempelnya kepada firman, apapun itu. Kalau hati kita nempel kepada firman, firman yang akan memagari, memproteksi dan menjagain kita. Semakin hari hidup kita semakin melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, mulai hari ini, apapun juga yang Bapak Ibu kerjakan, apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam pelayanan pun tetap setia, tetap tekun untuk pelayanan. Tapi di sisi lain kita juga harus peka. Kalau ada hal-hal yang menyesatkan atau menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa perzinahan atau pada penyembahan berhala, atau membuat kita ini hidup najis dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan kenajisan dan sama sekali tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mesti tahu persis. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihat, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ternyata kalau melakukan zina, ditegur dan dinasihatin, tidak mau berubah. Sampai hari ini, Pak, di suami saya kumpul kebo, Pak. Saya ini juga punya simpenan, Pak, dan lain sebagainya lah. Kalau hari ini engkau bisa melakukan aktivitas apapun yang kamu kerjakan dan lakukan tanpa kena murka Tuhan, Tuhan itu masih belas kasihan. Ujungnya kalau murka Tuhan itu turun, kalau cawan Tuhan itu penuh, ujungnya kamu akan ngalami ini loh. 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina. Dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar. Juga mereka yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ternyata perbuatan zina itu akan mendatangkan malapetaka yang mengerikan. Dilempar ke ranjang orang sakit. Ada dosa-dosa berzina. Hari ini kalau penyakit-penyakit akibat dosa seksual itu mengerikan sekali. HIV, AIDS, dan lain sebagainya. Itu kalau sudah orang terjangkitin, udah nggak ada pengharapan. Autoimun, nggak ada proteksi dan penjagaan, kekebalan tubuhnya merendah, dan ujungnya pasti akan sakit. Dilempar ke ranjang orang sakit. Bayangin. Lihat, aku akan melempar ke dia ke atas ranjang orang sakit. Artinya ada kematian karena perzinahan. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Ada orang-orang tertentu, Pak, ekonomi saya hancur, Pak.
bisa hancur. Coba dicek, kamu tuh hidup kudus setia dengan pasanganmu apa tidak. Kalau engkau hidup gak setia dengan pasanganmu, Alkitab ngomong kan ini gak, kalau berzina ya kan mengalami kesukaran besar. Apapun yang kamu kerjakan rasanya susah, berat. Terus kalau udah begitu ngapain Pak? Bertobat. Udah kalau udah tahu, udah susah, udah miskin, udah melarat, sakit-sakitan, gak mau bertobat, udah keterlaluan itu. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, ngeri gak? Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ternyata kita akan mempertanggungjawabkan dari semua perbuatan dan tindakan kita selama di muka bumi ini. Nah, selama di muka bumi ini pun kita akan mempertanggungjawabkan. Dari setelah kematian pun akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya dibutuhkan komitmen orang untuk hidup benar, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Hidup benar, dicek. Jangan sampai kita itu disesatkan. Sudah dulu belum diberkatin hidup bareng setia, tapi mulai diberkati, mulai pegang duit, matanya jelalatan, jatuh ke dalam dosa perzina yang begitu rupa. Nanti kalau sampai kena sakit penyakit, bangkrut, baru sadar. Sebenarnya puji Tuhan kalau sadar. Harusnya jangan bikin kesalahan supaya semakin kita hari semakin diberkatin Tuhan. Amin. Kita mesti tahu ini. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang, melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, dan kepadanya akan dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kalau orang bisa bertahan dalam hal seperti dosa ini, dan bertahan ngikut Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, ternyata kita diberikan otoritas atas bangsa-bangsa. Jadi berkat bagi banyak orang loh. Kalau hidup kita ini kudus benar di hadapan Tuhan, kalau hari ini masih melakukan dosa dan pelanggaran, bertobat. Tuhan punya rencana besar, hidupmu akan memiliki pengaruh sampai ke arah bangsa-bangsa. Ditinggikan dan dipromosi Tuhan. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya aku akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ada orang gak melakukan hidup dalam kebenaran, ujungnya kita akan ditindas, diremukkan, ngalami aniaya. Makanya kita mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Ini jemaat Tiatira ini rajin, memiliki iman yang luar biasa, pelayanannya luar biasa, tekunnya luar biasa. Dan pekerjaan yang terakhir, orang yang rajin, dia melakukan pekerjaan terakhir lebih hebat daripada pekerjaan di awal-awal. Hari ini orang yang rajin loh. Tapi di sisi lain punya kelemahan. Gampang disesatkan dengan perempuan, dengan roh jinah. Bahkan terima pengajaran-pengajaran menyesatkan. Dari pengajaran-pengajaran yang ngawur loh. Ujungnya ternyata mengerikan sekali. Kalau Tuhan berikan kesempatan hari ini untuk bertobat, ambil keputusan itu. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih melakukan dosa dan seakan-akan cuek dengan dosa dan pelanggaranmu, seakan-akan Tuhan gak peduli dengerin baik-baik ya. Kalau Tuhan belum hukum kamu, artinya Tuhan masih sayang kamu. Tuhan masih peduli kamu, Tuhan mau pakai hidupmu. Ambil keputusan untuk bertobat dan balik kepada Tuhan. The best Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Dia Allah Immanuel yang menyertai kita, memproteksi kita, menjagain kita dan melindungi kita. Dan ujung hidup kita akan diselamatkan. Ujungnya kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan ini penting sekali. Supaya kita ngerti firman, ngerti kebenaran, tidak mudah disesatkan, tidak mudah dijatuhkan. Nah, sampai hari ini, iblis selalu pakai cara untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Salah satunya apa? Dosa, perzinahan. Orang bisa melakukan perzinahan. Lama-lama hatinya kebal, dan akan terus mengulang. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak pernah putus sampai hari ini. Dia Allah setia dan adil. Dia memproteksi, menjaga dan melindungi kita secara ajaib dan luar biasa. Pakai kesempatan untuk mencari Tuhan, bertobat dan balik kepada Tuhan. Jangan hidup dalam dosa terus, menderita kamu. Karena
sakit penyakit, kebangkrutan dan lain sebagainya nanti. Ambil keputusan sungguh-sungguh untuk bertobat balik kepada Tuhan dan Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan akan bawa hidupmu menaik satu level menuju kesempurnaan menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, semua orang yang mendengar firman ini diberkati Tuhan, dijamah Tuhan dan diurapin Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Balik kepadanya, tangannya terbuka. Kita lari kepada Tuhan, minta akui dosa dan pelanggaran, kita cintai Tuhan, kita kasihin Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu, hidupmu berkemenangan terus. Kuat di dalam firman. Dipulihkan Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Menelanjangi semua pekerjaan setan di muka bumi. Tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya hidup kami akan mengalami kemenangan. Hidup kami akan mengalami breakthrough dan terobosan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan akan berkatin kami. Dan namamu berdoa, firman yang kami sampaikan, kami materikan dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami. Dari loh batin kami yang terdalam. Berkati semua orang yang mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan tanpa terkecuali. Dan mulai hari ini berkat Tuhan untuk menyertai hidupmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.